Oke, terima kasih untuk kelompok ini yang bertugas yang sudah memaparkan materi terkait dengan pendapatan nasional ya. Oke, saya akan ada tambahan sedikit materi terkait dengan pendapatan nasional. Kalau di materi pendapatan nasional ini kita masih membahas teori ya. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan lebih jauh lagi membahas terkait dengan perhitungannya. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Kita membahas terkait dengan national income atau pendapatan nasional gitu ya. Kalau kita lihat dari pengertiannya, pendapatan nasional merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga atau RTK di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya dihitung selama 1 tahun. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa poin penting yang bisa kita gunakan sebagai patokan. Itu di sini adalah jumlah pendapatan. Oke, kita lanjutkan. Jadi ada beberapa patokan yang bisa kita pakai dalam pendekatan pendapatan nasional ini ya. Jadi pengertiannya adalah jumlah pendapatan. Berarti ini melalui pendekatan tertentu karena kita bilang di sini jumlah pendapatan yang diterima suatu negara. Boleh dari faktor-faktor produksi, berarti ini pendekatan pendapatan ya. Dalam poinnya adalah satu periode tertentu gitu. Jadi waktunya ini menjadi patokan untuk menghitung pendapatan nasional. Tidak ada ketentuan waktunya. Nah, kalau kita bicara tentang pendapatan nasional, itu ada beberapa pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan produksi. Ya. Yang kedua ada pendekatan pendapatan. Yang ketiga ada pendekatan pengeluaran. Jadi kalau kita perhatikan katanya saja, pendekatan produksi berarti terkait dengan produksi suatu perusahaan. Apa yang dinilai dari situ adalah penjumlahan nilainya dari setiap barang dan jasa. Simpelnya adalah gini, baju itu kan produk akhir ya. Baju itu produk akhir. Nah, produk awalnya itu apa? Sebagai contoh, misal produk awal adalah kapas. Kapas di misal produsen 1 kapas, produsen 2 dari kapas itu berubah menjadi benang. Pasti kan ada pertambahan nilai ya. Dari kapas, misal kapas dijual harganya 1.000. Setelah jadi benang dia berubah jadi 2.000. Berarti ada pertambahan nilai di situ sebesar 1.000. Tuh, itu terkait pertambahan nilainya ya, atau nilai tambah. Itu dari benang, misal berubah lagi menjadi apa? Menjadi kain. Berarti nilai tambahnya kan meningkat. Pertama ibaratnya jualan benang, gitu ya, produsen A, produsen B jualan kain. Meningkat lagi kan jumlah nilainya. Terus yang terakhir misalnya baju gitu ya, itu produk terakhir kan baju, setelah baju kan atau mungkin pakaian lah lebih tepatnya, kan nggak ada tingkatan lebih lagi kan. Berarti dari kain ke pakaian ada peningkatan nilai tambahnya di situ. Nah, peningkatan nilai tambah itu yang diukur dalam pendekatan produksi. Itu ya, itu poinnya. Nanti perhitungannya kita bahas di minggu depan. Selanjutnya kita bahas terkait dengan pendekatan pendapatan. Kalau kita bicara pendekatan pendapatan, maka kita bicara tentang apa yang diperoleh atau apa yang diterima. Kalau kita bicara apa yang diterima, berarti siapa yang memberi, gitu kan? Yang memberi itu biasanya adalah rumah tangga, karena rumah tangga itu memiliki faktor-faktor produksi. Apa saja faktor produksi? Sebagai contoh, tenaga kerja, modal, tanah,
Nah, itu termasuk ke dalam faktor-faktor produksi yang tentu saja faktor produksi itu kalau diberikan ke perusahaan maka digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Jadi dari segi pendekatan pendapatan ya karena rumah tangga sudah memberikan faktor produksinya, baru rumah tangga menerima pendapatan baik berupa sewa, baik berupa profit, baik berupa bunga. Nah, kira-kira itu perhitungan dari pendekatan pendapatan. Lalu kita bicara dengan pendekatan pengeluaran ya. Di situ pengeluaran, kata kuncinya pengeluaran berarti uang yang sudah dikeluarkan untuk suatu kegiatan, baik itu kegiatan operasional maupun kegiatan pemenuhan kebutuhan. Jadi kalau kita perhatikan keterangannya, sebenarnya di bawahnya juga ada deskripsinya ya. Jadi pendekatan pengeluaran menghitung pendapatan nasional dari jumlah pengeluaran seluruh pelaku ekonomi, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri selama satu periode tertentu. Secara singkat, siapa sih gitu ya pelaku ekonomi? Ya, rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan faktor lain yang berasal dari luar negeri. Nah, itu kira-kira gambaran sekilas tentang pendapatan nasional dilihat dari pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Next, kita bicara tentang siklus aliran pendapatan ya. Tadi kan sudah dijelaskan tentang aliran siklus aliran ya, aliran melingkar dan sebagainya dari kelompok sebelumnya. Nah, saya akan menjelaskan masih menyambung ya, saya akan menjelaskan terkait dengan siklus aliran pendapatan dua sektor. Karena kita fokusnya dua sektor, artinya hanya ada dua, sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Nah, ini alirannya. Jadi ini boleh melingkar ya sebenarnya. Recording stopped. Contohnya kalau ini melingkar, ini nggak melingkar tapi bisa juga sih melingkar gitu ya. Tinggal gambarnya saja. Tapi intinya siklus aliran pendapatan dua sektor berarti di situ hanya ada dua pelaku ekonomi yang berperan, yaitu rumah tangga dan perusahaan. Lagi-lagi tadi saya bahas terkait dengan pendekatan pendapatan ya, ada kaitannya dengan pendekatan pendapatan. Nah, kita lihat rumah tangga nih. Rumah tangga dia itu kan punya faktor produksi yang saya jelaskan tadi ya. Faktor produksinya berupa apa? Kita lihat di atas itu berupa tanah, kapital, tenaga kerja, dan entrepreneurship. Ya. Dari faktor-faktor produksi itu larilah ke perusahaan. Karena perusahaan sudah menerima faktor produksi dari rumah tangga, maka perusahaan itu wajib memberikan gaji, upah, sewa, bunga, profit. Itu disebut dengan pendapatan faktor-faktor produksi. Ya. Jadi yang sudah diterima perusahaan faktor produksi, yang diterima rumah tangga adalah pendapatan faktor-faktor produksi. Maka faktor produksi yang sudah diterima perusahaan diolah menjadi barang dan jasa. Ya, kita lihat nih, barang dan jasa. Lalu kembali lagi, barang dan jasa itu untuk siapa sih gitu ya? Kalau kita perhatikan di sini barang dan jasa ya kembali lagi ke rumah tangga. Saat barang dan jasa itu kembali ke rumah tangga, maka rumah tangga wajib memberikan sejumlah uang untuk memenuhi konsumsi rumah tangga itu sendiri. Jadi seperti ini ya siklus aliran pendapatan dua sektor. Kalau kalian perhatikan di sini, saya mau tanya nih buat kalian. Kalian perhatikan di sini siapa yang paling menguntungkan antara rumah tangga dan perusahaan? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya kira-kira siapa yang paling menguntungkan gitu?
Ada yang mau memberikan pendapatnya? Kira-kira siapa yang paling memperoleh banyak keuntungan dari pendapatan dua sektor? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Oke, kalau tidak ada, lagi-lagi yang paling memperoleh pendapatan keuntungan di sini adalah perusahaan. Bayangin aja ya, perusahaan itu dapat faktor produksi. Mereka mengeluarkan uang untuk faktor produksi itu. Setelah itu dari faktor produksi dijual lagi barang dan jasanya, kembali lagi uangnya ke perusahaan. Jadi yang paling diberikan keuntungan di sini siapa? Ya perusahaan gitu ya. Maka kalau pengen kaya gitu ya, ya berdaganglah. Karena lebih paling banyak menguntungkan posisinya kalau kita bicara pendapatan dua sektor. Nah ini yang jadi dasar untuk lanjut ke sektor berikutnya. Apa sektor berikutnya? Yaitu siklus aliran pendapatan perekonomian tiga sektor. Ini ya. Jadi dasarnya tadi dua sektor. Karena berubah menjadi tiga sektor, ada satu sektor yang bertambah. Di sini sektor apa yang bertambah? Adalah pemerintah. Pemerintah di sini sama perannya gitu ya. Dia penerima dan mereka juga melakukan pengeluaran gitu ya. Contohnya kalau kita perhatikan di sini, saya tidak akan menjelaskan lagi ya terkait dengan rumah tangga dan perusahaan karena konsepnya tadi sama. Kalau kita bicara pemerintah, kita lihat gambarnya di sini alurnya ya. Rumah tangga itu memberikan pajak ya, memberikan pajak ke pemerintah. Perusahaan juga memberikan pajak ke pemerintah. Namun rumah tangga juga memberikan faktor produksinya ke pemerintah. Sehingga pemerintah juga wajib, kita lihat garisnya bagian atas ini, memberikan gaji, upah atau sewa, bunga dan profit ke rumah tangga juga. Sama halnya dengan perusahaan. Perusahaan itu menjual barang dan jasanya ke pemerintah, lalu pemerintah membelinya sehingga ada pengeluaran pemerintah. Konsepnya sama ya, bahkan pemerintah itu terkadang memberikan subsidi juga, baik ke perusahaan maupun ke rumah tangga gitu. Jadi peran pemerintah ini sebenarnya lebih ke menjaga keseimbangan antara rumah tangga dan perusahaan. Cuman ini sini ada tambahan gitu ya. Kalau bicara rumah tangga, tadi rumah tangga sudah memperoleh gaji, upah, sewa, bunga dan profit gitu ya. Apabila sudah dipotong oleh biaya konsumsi, maka ada namanya saving atau tabungan yang akan diberikan ke lembaga keuangan. Nah, dari lembaga keuangan ini diolah lagi, dia diberikan ke penanam modal dan penanam modal melakukan investasinya ke perusahaan. Jadi seperti itu ya terkait dengan siklus aliran pendapatan perekonomian tiga sektor. Ini biasanya dikatakan sektor tertutup gitu ya. Karena masih ruang lingkupnya masih di dalam negeri atau sistem tertutup gitu. Tetapi pada saat kita bicara siklus aliran pas sektor ini sudah sistem terbuka. Kenapa terbuka? Karena ada pihak luar yang bisa mengaksesnya yaitu luar negeri. Ya, jadi sama halnya gitu siklusnya perusahaan pemerintah, masyarakat dan luar negeri. Jadi masyarakat di sini kita lihat garisnya mengarahkan ke luar negeri. Ya ini berkaitan dengan bisa juga faktor-faktor produksi.
dari faktor-faktor yang produksi yang sudah dimiliki oleh masyarakat digunakan untuk pihak luar negeri. Gitu. Ini agak sedikit berbeda ya antara impor dan ekspor, harusnya sedikit kebalik, tapi nggak masalah. Pada intinya masyarakat juga melakukan impor, artinya bukan impor produk ya, tapi impor pendapatan atau gaji, bunga laba, sewa, dan dividen dari impor barang dan jasa dari masyarakat itu sendiri gitu ya. Lalu perusahaan juga mengekspor, bisa juga mengekspor produk-produk hasil olahannya ke luar negeri yang nantinya juga akan dinikmati oleh masyarakat, baik masyarakat di luar negeri sana. Nah, sebenarnya ini juga ada kaitannya luar negeri dengan pemerintah, karena segala sesuatu yang berkaitan dengan ekspor dan impor pasti akan membayar pajak ke pemerintah. Gitu. Kalau ini menurut saya agak kurang lengkap ya gambarnya. Ada beberapa gambar yang lebih lengkap, ada kaitannya dengan atau ada garis hubungan antara luar negeri dan pemerintah. Tapi overall ini cukup mewakili terkait dengan siklus aliran pendapatan 4 sektor. Itu ya. Jadi itu terkait dengan siklus aliran pendapatan baik 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Next, kita lihat apa sih sebenarnya manfaat dari pendapatan nasional itu. Sudah pasti pendapatan nasional untuk mengukur atau mengetahui perkembangan perekonomian suatu negara dari tahun ke tahun. Nah, kalau tidak ada perkembangan suatu perekonomian atau mungkin perekonomian lebih cenderung turun, maka secara periode tertentu bisa dikatakan resesi seperti itu. Nah, selain itu juga dari manfaat pendapatan nasional kita lebih tahu struktur perekonomian itu seperti apa. Karena tadi struktur perekonomian ini terkait dengan pelaku ekonomi itu sendiri. Karena di pelaku ekonomi merupakan bisa dikatakan sebagai dasar dalam perhitungan pendapatan nasional. Selanjutnya kita juga bisa membandingkan perekonomian antara daerah ya, bisa ya. Jadi kalau kita mengukurnya skala lebih kecil lagi, bukan skala negara, mungkin skala daerah, ya kita bisa melihat pendapatan daerahnya seperti apa. Dan kita bisa membandingkan perekonomian di suatu negara. Next, kita bicara terkait dengan manfaat pendapatan nasional berupa sumber informasi bagi pemerintah untuk melakukan suatu keputusan. Jadi kalau ada sektor-sektor mana yang mempunyai pengaruh besar terhadap pendapatan nasional namun belum memberikan kontribusi yang maksimal, maka bisa ditingkatkan dan dilakukan kebijakan untuk peningkatan tersebut. Itu ya terkait dengan pendapatan nasional, manfaatnya. Next, sekarang kita bicara tentang konsep pendapatan nasional. Untuk konsep pendapatan nasional ada GDP. Oke, terkait dengan konsep pendapatan nasional itu ada GDP ya. Jadi GDP itu terkait dengan pendapatan WNI di dalam negeri plus pendapatan WNA di dalam negeri juga. Jadi ini kan kalau kita bilang GDP, Gross Domestic Bruto, dari kita bicara tentang wilayah sebenarnya antara domestik dan nasional ini. Kita bicara kalau domestik itu yang ada di Indonesia lah, intinya seperti itu, baik itu orang luar maupun orang Indonesia, kalau dia menghasilkan suatu pendapatan di situ maka itu masuk ke GDP. Sedangkan dengan gross national product atau GNP itu terkait dengan pendapatan juga gitu ya, atau produk-produk yang berasal dari WNI yang ada di luar negeri.
Jadi kalau kita lihat rumusnya GNP sama dengan GDP plus produk WNI di luar negeri dikurang produk WNI di dalam negeri. Seperti itu ya. Ada beberapa konsep ini seperti ini. Nanti bisa dibaca lagi. Selanjutnya next. Nah, ini kalau seperti ini turunan ya. Turunan perhitungannya. Terkait dengan net nasional produk itu merupakan GNP dikurang penyusutan, dikurang barang pengganti modal. Lalu NNI sama dengan NNP dikurang pajak tak langsung plus subsidi. Selanjutnya ada personal income. Personal income itu dari NNI ditambah transfer payment. Baik berupa dikurang baik berupa lahan laba ditahan, asuransi, pajak, dan perseorangan. Dan yang selanjutnya terakhir adalah disposable income atau pajak langsung. Nah, ini beberapa konsep perhitungan yang bisa digunakan. Nah, ini contohnya pendekatan produksi. Ada dua jenis ya. Ini kalau pendekatan produksi dilihat dari jenis barang ya, jenis barang dikali harga barang sama dengan dikali-kali terus ditumblah, itu pendekatan produksi. Tapi ada dua juga terkait dengan penambahan nilai, gitu ya. Itu yang saya jelaskan tadi, penambahan nilai dari misalnya kapas menjadi benang ada pertambahan nilai, benang jadi kain ada pertambahan nilai, gitu ya. Dari kain jadi baju pada pertambahan nilai. Nah, itu yang dijumlah bisa digunakan dalam perhitungan pendekatan produksi. Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya terkait dengan pendekatan pengeluaran. Ini jadi kalau pengeluaran tadi ini lebih ke 4 sektor ya. Jadi pendapatan nasional dihitung dari pendekatan konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor. Ini yang 4 sektor. Jadi semua ini berkaitan dengan pengeluaran. Nah, ini pendekatan pendapatan, rumusnya seperti ini. Jadi kalau pendapatan yang diterima misal dari perusahaan atau mungkin dari rumah tangga yang berupa sewa, upah, bunga maupun laba. Jadi rumusnya Y sama dengan R plus W plus I plus P. Nah, kita bicara tentang distribusi pendapatan. Jadi, distribusi pendapatan merupakan klasifikasi pembayaran berupa sewa, upah, bunga, serta laba yang berhubungan dengan faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan pengusaha. Jadi hubungannya terkait dengan siklus tadi ya. Saat rumah tangga memberikan faktor produksinya, maka perusahaan memberikan pendapatan berupa sewa, upah, laba, dan lain sebagainya. Jadi itu terkait dengan distribusi pendapatan. Next, kita bahas. Nah, ini distribusi pendapatan perorangan. Jadi ini rumah tangga. Kalau bicara perorangan berarti rumah tangga. Ada beberapa pendapat. Jadi terkait dengan rumah tangga ini adalah fokus yang terjadi pada model distribusi ini adalah seberapa besar pendapatan yang diperoleh oleh seseorang atau rumah tangga setelah mereka memberikan faktor produksinya ke perusahaan itu sendiri gitu ya. Jadi ini sifatnya individual. Next, distribusi pendapatan fungsional. Jadi distribusi pendapatan fungsional ini menjelaskan mengenai proporsi distribusi pendapatan yang diperoleh oleh setiap faktor produksi. Jadi distribusi ini menjelaskan faktor produksi di mana yang menyumbang pendapatannya pada pendapatan nasional dan setiap faktor produksi akan mendapatkan imbalan sesuai dengan distribusi pada produksi nasional. Jadi ini lebih pada peran si faktor produksi itu seperti apa. Kalau faktor produksinya itu perannya sangat besar, faktor produksinya, maka mereka akan mendapatkan imbalan yang sesuai gitu ya, sesuai dengan faktor produksi yang diberikan. Misalnya kalau kita bicara tenaga kerja gitu ya. Ya, tenaga kerja
cuma upah, dapatnya upah. Tetapi beda kalau faktor produksinya berupa investasi. Coba kalian bayangkan investasi dengan tenaga kerja itu kira-kira mana yang mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Ya tentu saja investasi ya. Oke. Nah, itu secara fungsional, jadi mana yang memberikan keuntungan yang lebih dibanding faktor produksi yang lain. Oke, kita bahas selanjutnya. Ini penyebab terjadinya ketimpangan di distribusi pendapatan. Jadi karena perbedaan kepemilikan faktor-faktor produksi, tentu saja situ mengakibatkan ketidakmerataan distribusi. Ya, jadi setiap kepemilikan faktor distribusi, faktor produksi tentu saja akan berbeda. Dan ketidaksempurnaan mekanisme pasar yang menyebabkan tidak terjadinya mekanisme persaingan sempurna. Itu yang menyebabkan ya, apapun poinnya, yaitu perbedaan kepemilikan faktor produksi, terjadinya ketimpangan akses informasi. Nah, seperti ini nah, kalau akses informasi sudah ditutup-tutup gitu ya, akan sulit orang lain menerima informasi yang tepat, sehingga tentu saja distribusi pendapatannya tidak merata gitu. Selanjutnya ada intervensi pemerintah. Ya wajarlah kalau intervensi pemerintah ya, tujuan pemerintah adalah menstabilkan antara si masyarakat dengan perusahaan. Selanjutnya keterkaitan antara pelaku ekonomi dan pihak pemerintah yang kemudian mendistorsi pasar. Itu penyebab ketimpangan pendapatan. Ini ada koefisien Gini. Jadi koefisien Gini ini suatu indikator untuk mengukur distribusi distribusi pendapatan suatu negara. Jadi koefisien Gini ini sebagai alat ukur ya untuk derajat ketidakmerataan distribusi penduduk gitu ya, terkait dengan pendapatan. Nah, ini didasarkan pada kurva Lorenz. Jadi kurva Lorenz itu terkait dengan pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel dengan variabel lain yang berbentuk bisa mewakili persentase kumulatif penduduk itu sendiri. Nah, ini rumusnya koefisien Gini. Dari rumus ini nanti akan menghasilkan angka yang bisa kita lihat apakah nilai itu kurang dari 0,4. Kalau nilainya kurang dari 0,4 maka tingkat ketimpangannya rendah. Tapi kalau di antara 0,4 sampai 0,5 gitu. Itu sedang, tetapi kalau dia sudah tinggi, jadi kalau hasil perhitungannya tinggi lebih dari 0,5, maka tingkat ketimpangannya itu sangat tinggi. Coba kita lihat di sini ada kurva Lorenz, ada dua ya jenis kurva Lorenz. Bagaimana melihat atau mengukurnya? Kurva Lorenz kita lihat bagian C. Jadi kalau dia merapat pada garis tengah diagonal ini, garis B ini, kalau dia semakin merapat, maka ketimpangan akan rendah. Tetapi kita lihat perbedaannya di sini. Ini menjauh dari garis B, maka ketimpangannya ini sangat tinggi atau sangat buruk. Kita lihat berarti paling miskin ya nilainya paling kecil dan paling kaya nilainya paling besar terkait dengan jumlahnya gitu ya. Oke, ini cara kita membaca kurva Lorenz itu sendiri. Next, kita bicara indikator. Selain indikator tadi menggunakan kurva Lorenz dan rasio Gini, kita menggunakan kriteria Bank Dunia. Jadi pada saat bicara distribusi pendapatan, Bank Dunia itu punya kriteria, yaitu misal, di situ tertulis adalah negara yang 40%-nya termiskin memegang kurang dari 20% jumlah kekayaan yang ada di negara itu. Kalau masyarakatnya termiskin memegang 40% dan memegang 12-17% jumlah kekayaan, berarti menengah. Jadi kalau misalnya negara dengan 40% masyarakatnya termiskin memegang lebih dari 17%, maka
itu baik. Jadi kita bisa memberikan gambaran sebenarnya orang-orang kaya di Indonesia itu ada berapa ya gitu ya. Kalau dia yang kaya sedikit, dia memegang jumlah kekayaan di suatu negara itu banyak, maka distribusi pendapatannya tidak merata atau ada ketimpangan di dalamnya gitu ya. Nah, selanjutnya terkait dengan distribusi kekayaan itu merupakan perbandingan kekayaan antara anggota kelompok di suatu wilayah tertentu gitu ya. Jadi dari materi yang sebelumnya ini distribusi pendapatan, maka akan diketahui distribusi kekayaannya seperti apa antara seseorang. Nah, itu dilihat dari apa? Aset nyata dan tidak nyata. Kalau aset nyatanya dapat diukur dilihat dari rumahnya, mobilnya, atau mungkin bentuk barang lain yang terlihat. Tetapi kalau bicara tentang financial asset yang tidak nampak ibaratnya, lebih lebih tidak nampak ya kalau financial asset. Uang tunai kan tidak seberapa dibanding tabungan atau di m-banking gitu ya misalnya seperti itu, atau mungkin pendapatan berbentuk surat berharga. Jadi seperti itu ya distribusi kekayaan dapat diukur seperti ini. Mungkin sedikit itu dari saya. Silahkan apabila ada pertanyaan, silahkan kalian cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.